bahwa ternyata dari satu air galon itu, gitu, satu galon yang berisi air, kita belajar banyak tentang hal itu. Kenapa? Hai Sob, Assalamualaikum. Selamat datang di Jadi Lebih Hebat Channel bersama dengan Kapten Brian. Oke, nah di sesi ini saya pengen cerita sedikit nih. Di video kali ini saya pengen cerita tentang aktivitas saya gitu ya setiap hari, dan mungkin ya kamu semua ya teman-teman semua nih pasti merasakan juga gitu. Gini ceritanya. Jadi pada suatu ketika gitu ya, saya ketemu sama seseorang yang beliau ini sangat-sangat saya hormati gitu ya. Beliau ini sangat-sangat saya kagumi gitu. Dan di sesi tersebut itu beliau itu menyuruh kita semua ya, saya termasuk salah satunya, untuk bisa mengambil minum dari air galon seperti itu. Jadi pada sesi tersebut disediakan galon ya yang luar biasa banyaknya airnya gitu. Kemudian beliau meminta kita untuk mengambil gelas ya, satu gelas. Kemudian beliau meminta untuk silahkan ambil ya air galon tersebut, silahkan ambil sepuas kalian gitu ya, silahkan ambil sepuas kalian. Dan akhirnya ya kita mengambil tuh ya sampai akhirnya gelas kita penuh gitu. Nah setelah kita diminta tuh ngambil gelas kita penuh seperti itu, terus kita duduk kembali ke tempat tersebut dan beliau bertanya, kenapa tuh galonnya kok masih sisa? Air galonnya masih sisa. Kenapa kok Anda semua nih, kalian semua cuman ngambil sebanyak yang ada di gelas kalian? Kenapa kok nggak semua galonnya diambil? Seperti itu. Nah akhirnya mereka semua mengatakan bahwa ya karena gelas kita cuma segini gitu ya, nggak cukup dong dan sebagainya. Bahkan sampai dibilang tuh kalau misalnya kalau minum satu galon mah kembung namanya gitu, bisa kayak balon nanti kan kita kena air semua. Nah akhirnya beliau bercerita bahwa ternyata dari satu air galon itu gitu, satu galon yang berisi air, kita belajar banyak tentang hal itu. Kenapa? Kita tidak bisa mengambil semua rezeki yang kita punya itu dalam satu waktu tertentu. Jadi kenapa sih Allah itu ngasih rezeki ke kita itu terpotong-potong teman-teman ya, dan rezeki itu pasti sampai ya. Karena apa? Ibaratnya air galon nih ya, air galon itu penuh banyak airnya, itu rezeki minum seger banget ya kan. Apalagi kalau puasa langsung air putih tuh udah rasanya tuh enak banget gitu ya. Nah sama halnya nih dengan air galon tersebut, sama dengan cita-cita kita atau mimpi-mimpi kita, rezeki kita, impian kita ya. Air galon itu sebanyak itu, kita ketika minum ya nggak bisa semuanya. Kita punya gelas kita dan itu kita minum sesuai dengan gelas kita. Nggak bisa kita minum semuanya air galon langsung satu kali teguk. Ya mungkin ada sih orang yang bisa, tapi saya belum pernah tahu tentang itu. Dan kita belajar banyak dari air galon tersebut. Intinya apa? Bahwa oke, kita punya cita-cita, kita punya impian, dan ketika kita mendapatkan porsi sedikit dari impian-impian kita tersebut, itu kita harus menikmati. Kita harus banyak bersyukur dan ya tidak serakah gitu ya. Ketika memang itu rezeki kita, hak kita, dan itu milik kita seperti itu. Ya itu yang kita dapatkan. Itulah yang kita bisa nikmati. Itulah yang kita bisa syukuri. Ya, jangan sampai saya harus bersyukur ketika seperti ini. Wah, dia mah bisa dapat kayak gitu, bisa seperti ini kayak gitu. Nah, dari air galon ini kita banyak belajar bahwa setiap orang pasti punya rezeki yang berbeda-beda. Setiap orang punya jatah rezeki yang berbeda-beda. Ya, tugas kita mempersiapkan gelas kita, dan bagaimana gelas itu kita bisa perbesar hingga akhirnya kita bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak. Ya, tapi ingat bahwa air anak kecil tidak bisa minum satu gelas jumbo. Ya, pasti anak kecil yang minum botol kecil terlebih dahulu. Semakin besar kita semakin belajar, kebutuhan air minum kita semakin banyak, akhirnya Allah akan memberikan rezeki yang semakin banyak dari sana. So, yuk saya ngajak nih dari cerita air galon ini, kita harus banyak-banyak bersyukur dan juga harus sangat optimis bahwa ya insya Allah rezeki kita pasti sampai, tinggal kita bagaimana cara
bersyukurnya dan mengoptimalkan semua yang kita punya agar gelas kita semakin besar. Nah, ngomongin tentang gelas yang semakin besar tersebut, gimana sih caranya biar kita bisa memperbesar gelasnya? Ada 2 cara mungkin yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan dari segi atas dan bawah gitu ya. Kalau katanya kan hablum minallah dan hablum minannas gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan yang di atas? Bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Apakah kita sudah dekat dengan Dia ataukah kita ya masih sekenanya aja lah gitu ya. Apakah sholat kita nunda-nunda? Apakah kita berdoanya ya cukup-cukupan atau kita benar-benar meminta kepadanya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Bahwa yang kita pahami adalah apa yang kita miliki ini bukan punya kita ya. Apa yang kita miliki ini bukan punya kita. Yang punya kita itu hanya ya diri kita sendiri gitu. Bahkan kita itu juga punya Allah. Seperti itu. Jadi setiap apa yang kita dapatkan kita harus bersyukur. Ambillah dari tempat yang baik dan benar, jangan yang haram gitu ya. Ambil yang dari tempat yang halal. Kemudian salurkan itu kepada orang-orang yang memang bisa kamu bantu. Ya, insya Allah ya ini pada saya ngomong juga ke diri saya sendiri dan semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, jadi dari air galon kita bisa belajar bahwa kita harus banyak bersyukur. Kita tidak bisa mengambil semua hak orang-orang yang mungkin bisa kita bantu dan insya Allah rezeki itu pasti sampai. Jadi tetap optimis, yakin bisa, pasti bisa. Oke, mungkin itu saja video yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah dan juga klik loncengnya biar ketika nanti ada video baru dari kita, kamu semua sudah bisa dapat dan langsung bisa nonton. Dan jangan lupa komen kalau nanti ada update-update atau mungkin materi-materi yang pengen kamu tahu dari video ini. Oke, mungkin itu saja dan share juga deh biar orang lain juga ikut pinter kayak kamu. Mungkin itu saja videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi lebih hebat mulai sekarang.